Sekarang apa lagi, Tuan Pelayan? Jika ratu memiliki hak untuk memiliki kemewahan, maka dia memiliki beberapa tanggung jawab juga. Sungguh? Tanggung jawab apa itu? Yang paling penting adalah tugas seorang ratu untuk memberikan ahli waris pada kerajaannya, baik seorang putra ataupun seorang putri. Pelayan, kau telah melewati batasmu. Berani-beraninya kau bicara pada ratumu seperti itu. Ya, aku hanya berusaha. Ini semata-mata hak suamiku. Sekarang aku mengusirmu. Pergilah dan panggil suamiku. Baiklah. Kau mengalahkan aku pada permainanku sendiri. Keinginanmu adalah perintah. Bagiku, aku akan pergi dan suamimu akan di sini untuk menemanimu. Tapi ketika dia datang, dia tidak akan mengatakan apapun. Karena kau hanya bisa memerintah seorang pelayan, bukan seorang raja. Raja, Rani. Kami tidak mengharapkan ini darimu, Nyonya Gayatri. Kau pernah mengatakan bahwa kau tidak akan mentolerir ketidakadilan terhadap wanita. Tapi kau sendiri melakukannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau mengusir seorang wanita tua dan seorang wanita muda dari rumah pada tengah malam. Dan kau bertanya bagaimana ini terjadi. Apa yang bisa terjadi? Ada upaya untuk memperkosa gadis ini di depan umum. Dan saat mencoba menyelamatkannya, wanita tua itu saat ini menderita luka di kepalanya. Kau tidak apa-apa kan, Bindu? Bagus. Menunjukkan simpati depan sang ratu. Jika kau begitu peduli pada wanita, lalu kenapa kau meminta suamimu untuk mengusir dua wanita miskin tidak berdaya keluar dari rumah di tengah malam seperti itu? Suaminya mencambuk kami seperti binatang dan mengusir kami dari rumah seperti itu. Kalian bukan tidak berdaya. Dan aku tidak pernah memukul kalian. Kalian wanita yang tidak jujur dan juga tercela. Orang yang memiliki tipuan dalam darahnya. Berani-beraninya kalian menunjukkan jari pada Rani. Aku selalu mendapatkan ketidakadilan di istana ini sejak kecil. Dan hari ini aku mendapatkan kekejaman dan kau masih menanyaiku. Tidak, Bindu. Jangan menangis. Menghadapi monster seperti itu melindungi kehormatanmu. Kau telah membuktikan bahwa kau wanita yang tak kenal takut. Mereka adalah raja dan ratu hanya demi nama saja. Sedangkan kau memiliki kemampuan. Untuk menjadi ratu yang sesungguhnya, bukan? Kau juga telah membuktikan bahwa ketika saatnya tiba kau bisa melindungi seluruh Amerkot dan bukan hanya dirimu sendiri, ya kan? Setiap kali aku berpikir bahwa kau sudah bungkuk sangat rendah, sehingga itu tidak mungkin bagimu untuk membungkuk lebih rendah lagi. Kau bahkan membungkuk lebih rendah, Yang Mulia. Dalam politik yang mempermalukan orang lain. Tapi kau adalah seorang pemain besar. Hingga kau mempermalukan dirimu memenangkan pertempuran dengan cara curang. Bindu, di mana kejadian ini terjadi padamu? Siapa yang melakukan kekejaman terhadap dirimu? Adakah di antara kalian yang melihat ini terjadi? Kami tidak meragukan Bindu sama sekali. Kami hanya ingin tahu siapa yang melakukan tindakan menjijikan ini.
Aku akan segera memanggil polisi. Kau tidak perlu repot-repot. Kami telah menangkap Sarfaras. Dan aku melihat Bindu melawannya dengan berani. Dia memukulinya sangat buruk, sehingga dia tidak bisa berlari terlalu jauh. Polisi menangkapnya, dan dia mengatakan kebenarannya. Sarfaraj, apa gadis ini melakukan ini padamu? Iya. Maksudmu saat kau sedang menganiaya gadis ini? Gadis ini sedang sendirian saja, bukan? Tanpa bantuan dari siapapun. Dia melakukan semua ini terhadap dirimu. Apa yang terjadi? Apa kau tidak percaya? Atau kau tidak ingin percaya? Ada gadis lain di dunia ini selain istrimu yang pemberani itu, ha? Mereka bisa melawan penjahat. Bawa dia pergi dari sini, Pak Inspektur. Dan ajukan tuntutan terhadapnya sehingga dia mendapat hukuman yang paling berat. Kami punya permintaan. Pria ini sangat berbahaya. Sampai kasus ini diselesaikan. Apakah bisa Bindu dan Yang Mulia tinggal di rumah dulu untuk sementara ini? Iya, keduanya bisa tinggal di istana. Kau lihat? Betapa cerdiknya Yang Mulia dan Bindu kembali ke rumah ini. Tidak peduli seberapa keras kau mencoba, tikus menemukan jalannya kembali ke rumah. Dan di sini Nyonya Rumah telah membuka pintu untuk mereka. Ini rencana mereka. Sebuah rencana untuk mengumpulkan simpati dari rakyat. Langkah untuk memenangkan pemilihan. Jika semua ini adalah kebohongan, lalu kenapa pria itu mengakui kejahatannya? Aku tidak tahu hal itu. Tapi satu yang ku yakin, ini adalah serangan palsu. Bindu berbohong dan pria itu juga sama. Bindu sangat rapuh. Jika pria itu memegangnya saja, dia akan pingsan. Kau benar-benar berpikir kalau Bindu bisa melakukan semua itu padanya? Dia akan memukulinya seburuk itu? Yang dikatakan Raja benar. Aku tahu Ibu Suri luar dalam. Dia bisa melakukan apa saja untuk menang. Kau seharusnya tidak membawa mereka kembali ke sini. Kau telah mengundang banyak masalah dengan melakukan semua itu, Rani. Tapi aku rasa Rani tidak punya pilihan lain, Ibu Ratu. Bahkan jika ini kebohongan, orang akan percaya kekejaman telah dilakukan terhadap Bindu. Alasan kekejaman ini, Raja telah mengusir mereka pada saat tengah malam. Dan Rani tidak mungkin mengusir mereka di hadapan semua orang. Ibu coba pikir saja kapan semua waktu ini terjadi. Besok adalah hari terbesar, Ibu. Kampanye pemilihan Bindu dan Rani, dan kejadian ini telah terjadi. Ya, tapi semua ini tidak akan terjadi jika kau tidak mengusir mereka dari rumah ini, Raja. Kau seharusnya mendengarkan Rani, Raja. Baiklah. Jika Ibu pikir semua terjadi karena aku akan menyelesaikannya dengan caraku. Pasti akan selesai. Jeeves, awasi terus yang Nenek dan Bindu lakukan. Mereka tidak boleh mendapatkan kesempatan merusak debat pemilu. Baiklah. Ada apa? Kenapa kau khawatir? Aku sangat gugup, Nenek. Bagaimana jika apa yang dikatakan Raja ternyata benar?
bagaimana jika semua ini adalah rencana Ibu Suri dan Bindu? Nenek, aku punya firasat yang sangat buruk. Mengusir orang jahat di luar jangkauan kita. Setidaknya kita bisa mengusir pikiran buruk. Kau harus tetap kuat, Rani. Kemenangan dan kekalahan ada di medan perang. Tapi itu semua ada di pikiran. Mentalmu harus kuat, Rani. Miliki keyakinan pada Bunda Dewi. Semuanya akan baik-baik saja. Tolonglah aku demi Tuhan. Maafkan aku. Aku coba menghentikannya tapi dia tidak mau. Bangunlah. Kau siapa? Aku ibunya Safaras. Cincin dan uang yang mulia di kotak milik Sarfaraz. Kebohongan tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Itu tertangkap cepat atau lambat. Dan kebohongan kalian akan terbukti sangat mahal untuk kalian. Tapi Ibu Suri, kenapa kau merobek pakaianku? Ibu Suri, pria itu mengejarku. Apa dia menyakitimu? Tidak. Tapi Ibu Suri, apa yang kau lakukan? Ibu Suri, ini kenapa? Ibu Suri. Kau tahu ini dan aku tahu ini, tapi tidak ada yang tahu. Apa maksudmu? Maksudku, untuk seluruh dunia kau adalah wanita yang tidak berdaya. Dan Rani telah mengusir kita dari rumahnya tengah malam. Gadis kejam itu meninggalkan wanita tua dan cacat ini. Dan gadis muda untuk berjuang untuk diri mereka sendiri di dunia yang kejam ini. Dan itu sebabnya ini terjadi padamu. Sekarang yang masih harus dilihat orang-orang Amerkot. Memilih Rani yang kejam dan tidak berperasaan, atau mereka akan menolaknya. Nanti kita lihat saja apa yang terjadi. Kita mengumpulkan orang-orang, tapi aku tidak mengerti sesuatu. Kenapa orang itu menyalahkan kejahatan yang tidak dilakukannya pada dirinya? Semua itu ada harganya, Bindu. Dan harga orang-orang seperti itu selalu ada di jariku. Rani dan Raja membayangkan bahwa mereka bisa mengusirku dari istanaku sendiri. Mereka hanya anak-anak. Mereka tidak tahu bahwa ular piton tidak melepaskan mangsanya. Jangankan hanya Rani, bahkan kematian tidak akan bisa memisahkanku dari istana ini. Kau tunggu dan lihat saja apa yang kulakukan pada mereka berdua. Tenanglah, jangan gugup. Kau bisa melakukan apapun. Dan ibu melakukan ini untuk Raja dan Rani. Ini satu-satunya cara kita bisa melakukan ini. Ibu harus kuat ya. Nah, oke? Kenapa kau kesini? Karena aku seorang ibu. Berapa banyak pun kesalahan yang dibuat oleh anaknya, seorang ibu tidak bisa menghentikan dirinya untuk memaafkan mereka. Apa kau menerima permaafanku, Bindu? Ibu selalu menganggapmu sebagai putriku. Apa kau tidak mau meminum susu kunyit ini dari tangan ibumu?
Minumlah. Ibu Suri sangat membutuhkannya sekarang. Dan aku tahu Ibu Suri selalu menganggapku tidak berguna, baik dalam catur ataupun politik. Ibu Suri mengajarkan semua langkah dan trik pada Raja dan Lofi. Sedangkan aku tidak hanya duduk diam saja. Aku diam-diam mempelajari semua gerakan dan juga trik Ibu Suri. Itu semua dari jauh. Coba saja. Raja dan Lofi terlalu khawatir dibandingkan dengan aku. Hanya kau yang mewarisi kualitas terbaik orang tuamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu Suri sedang tidak sehat. Dia bahkan tidak bisa berjalan karena usianya tua. Jadi aku mendudukkannya di bawah pohon. Dan aku pergi untuk mencari tempat berteduh di luar sana. Sekarang aku harus cari tempat tinggal. Aku sudah tua tapi tidak lemah. Bahkan jika aku harus jalan sepanjang malam, aku akan menemukan tempat tinggal. Tapi Bindu yang malang itu telah lelah. Dia duduk di bawah pohon. Dan aku mendengar lonceng kuil. Aku pikir mungkin kami akan dapatkan bantuan dari sana. Jadi aku pergi ke kuil. Dan tanpa kehadiranku, pria itu menyerang Bindu. Aku sedang berjalan menuju kuil. Dan pria itu tiba-tiba saja dia menghalangi jalanku. Kemudian aku merasa takut. Dan aku berlari dengan kencang. Tapi pria itu terus saja mengejarku. Aku berteriak dan aku meminta bantuan. Tapi tidak seorang pun yang mau. Tidak ada yang membantuku. Aku melihat pria itu menganiaya Bindu dari kejauhan. Dengan siapa aku minta bantuan? Tidak ada jejak manusia di sana. Lalu ada sebuah batu tergeletak di dekatku. Aku mengambilnya dan memukul kepalanya. Lalu dia terjatuh. Ibu Suri melakukan hal yang benar. Lalu aku memukul pria itu dengan batu. Dan pria itu bingung dengan yang terjadi. Lalu dia melepaskanku. Dan aku pun pergi. Ya Tuhan, mendengarkan ini saja sangat menakutkan. Tidak kubayangkan bagaimana perasaanmu. Kau menunjukkan keberanian yang besar. Kau sangat berani, Bindu. Dan syukurlah, penjahat itu sudah tertangkap. Sekarang kau jangan khawatirkan apapun. Istirahatlah, nak. Baik. Kalau begitu, sampai jumpa Ibu Suri. Baiklah. Aku rasa Raja benar. Kalau tidak, kisah mereka tidak akan jauh berbeda. Jika Bindu dapat membungkuk serendah ini, itu untuk membalas dendam agar Rani bisa dipermalukan. Lalu dia bisa melakukan apa saja untuk menyakiti Rani. Tidak. Hal semacam itu tidak akan terjadi. Aku tidak akan membiarkan bahaya datang pada Rani. Aku tahu bahwa aku sangat jahat padanya. Tapi setelah itu, Rani memaafkan aku. Memberiku kesempatan lagi. Aku sangat berhutang budi pada Rani. Aku tidak akan mengecewakannya kali ini. Dan aku berjanji pada ibu, aku akan membantu Rani dan Raja untuk keluar dari kekacauan ini. Aku akan mengumpulkan begitu banyak bukti untuk melawan Lofi dan Yang Mulia. Sehingga mereka tidak bisa pergi kali ini. Mereka akan dibawa ke pengadilan kali ini. Aku berjanji kepada ibu. Ratu yang kejam tidak bisa memerintah. Ya, itu benar. Ratu yang kejam tidak bisa memerintah. Ya, itu benar. Ratu yang kejam tidak bisa memerintah. Ya, itu benar. Ratu yang kejam tidak bisa memerintah. Ya, itu benar. Kebenaran akan selalu menang. Hanya Rani yang bisa membentuk pemerintahan kita. Ya, Rani akan memimpin. Aku mengerti. Kalian semua sangat kesal kepadaku. Sangat-sangat kesal. Aku senang mengetahui hal itu. Karena kalian kesal hanya dengan milikmu sendiri. Kalian menjadi marah hanya pada orang-orang dari yang kalian semua harapkan.
hari ini kalian datang untuk menanyaiku. Aku sangat senang. Karena Tuhan melarangku jika aku tersesat, kemarahan dan pertanyaan kalian akan menunjukkan padaku. Jadi apa kau terima? Bahwa kau dan juga suamimu telah mengusir Bindu dan Ibu Suri dari rumah. Sebenarnya siapa keluargamu? Karena kau monster, maka Sarfaras telah melakukan penodaan pada Bindu. Benar. Iya, kekejaman telah dilakukan. Dan semuanya hanya karena aku. Tapi tidak dilakukan terhadap Bindu. Itu telah dilakukan terhadap Sarfaras. Sarfaras bukan monster, tapi pria yang tidak bersalah, yang digunakan sebagai bidak dalam permainan politik ini. Apa kalian lihat ini? Kalian lihat? Rani membela orang yang sudah mencoba menganiayaku. Apa orang seperti ini yang kalian dukung? Bukti apa yang kau miliki? Tadinya kupikir kalau dia akan membelaku. Karena seorang gadis pasti akan mendukung untuk gadis lainnya. Awalnya kau tidak percaya padaku. Dan ketika monster itu ditangkap, kau meminta bukti dariku. Gadis macam apa kau ini? Apa kau tidak merasa malu? Tidak bisakah kau mengerti nilai kehormatan gadis lain? Ratu Gayatri! Turun! Hentikan kalian! Ibu Sarfaras akan datang ke sini dan mengatakan yang sebenarnya. Apa kau lihat? Apa yang Rani coba untuk membuktikan dengan membawa mayat ini ke sini? Pertama, dia mengolok-olok kehormatan seorang gadis. Kemudian dia membawa mayat wanita itu ke sini. Aku katakan bahwa nyawa wanita maupun kehormatan gadis tidak aman berada di sini. Ratu Gayatri! Turun! Ratu Gayatri! Ratu Gayatri! Ratu Gayatri! Ratu Gayatri! Ibu! Ibu tidak boleh meninggalkanku. Ibu jangan pergi, Bu. Ibu buka matamu. Buka matamu, Bu. Lihatlah, Sarfaras semua ada di sini, Bu. Katakan sesuatu, Ibu. Ayo, Bu. Ibu, apa yang kau lakukan, Bu? Aku melakukan kejahatan ini agar bisa mengumpulkan uang untuk operasimu dalam satu malam, Bu. Agar aku bisa menyelamatkan nyawa Ibu. Tapi ternyata Tuhan telah menghukumku karena berbohong demi uang. Tuhan menghukumku karena aku mendukung iblis ini. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Ibu. Sarfarasku, dia bisa merampok ataupun mencuri. Dia bisa melakukan apa saja untuk perawatan ibunya. Tapi dia
tidak bisa menganiaya wanita. Tidak bisa. Tidak pernah. Ini berarti Rani benar. Pria ini tidak bersalah. Dia telah melakukan ini demi uang. Kalau menurutku, ini semua yang dilakukan raja. Dia telah membunuh wanita ini. Kemudian dia membayar orang ini. Hingga dia bisa menuduhku bersalah. Dan orang-orang akan memenangkan pemilihan ini. Dan orang-orang memilih dia. Diam kau wanita tua. Untuk menyelamatkan nyawa ibuku, aku setuju syaratmu yang menjijikan itu. Karena ibuku tidak ada lagi kesepakatan selain kematian. Aku tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Aku melakukan kesalahan dengan mengikutimu. Aku merasa menyesal. Ibuku meninggal karenamu. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu. Ibu tahu. Ibu tahu anakku. Kau tidak bisa melakukan itu. Ibu. Kau sudah mempertaruhkan seluruh hidupmu untuk menyelamatkan hidup ibu. Seorang anak yang sangat mencintai ibunya tidak akan pernah bisa menganiaya wanita. Tidak pernah. Ibu. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana wanita ini bisa hidup kembali? Apakah kau ingin tahu, Ibu Suri? Orang yang kau bunuh dengan tanganmu sendiri. Bagaimana dia bisa hidup kembali? Pikiran cerdasmu mungkin belum menua. Tapi matamu pasti sudah tua. Sekarang kita memiliki bukti bahwa Yang Mulia dalam dibalik seluruh konspirasi ini. Setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa percaya padamu, Bindu. Tapi Rani menginginkan bukti. Dan aku mendapatkannya ketika Ibu Sarparas datang menemuiku. Ini berarti kecurigaan Raja benar. Ibu Suri membawa ini entah bagaimana caranya. Tapi bagaimana? Aku mohon tenanglah, Ibu. Jika ini adalah kebenaran, maka kau harus mengatakan kebenaran ini di depan semua orang dalam kampanye pemilihan besok. Aku ingin seorang ibu bertanya pada putranya, kenapa dia melakukan itu? Seorang anak mungkin tidak bisa berbohong kepada ibunya. Aku tahu bahwa setelah mendengar semua ini, kau bisa melakukan apa saja untuk menghentikan Dilshad dari berada di sini. Jadi dengan bantuan Raja dan Jeev, aku membuat jebakan. Dan kau langsung jatuh ke dalamnya. Dan kemudian aku menelepon polisi. Semua bukti sekarang mengarah pada Yang Mulia. Tapi ini tidaklah cukup, Inspektur. Aku tidak ingin kau menangkapnya sekarang. Sarparas telah mengakui secara terbuka bahwa dia telah menyerang Bindu. Sampai dia mengakui di hadapan orang yang sama bahwa dia telah berbohong. Keadilan tidak akan selesai. Dalam hal ini membuktikan kebenaran saja tidak cukup. Melainkan mengungkapkan kebenaran di hadapan semua orang lebih penting. Maka hukuman bagi Ibu Suri dan Bindu akan lengkap. Tapi kami sangat membutuhkan dukungan darimu, Pak Inspektur. Baiklah, hukum ada bersamamu. Aku siap melakukan apapun yang kau katakan. Putramu telah memilih jalan yang salah. Tetapi dia punya motif yang benar. Seorang putra tidak dapat memiliki tugas yang lebih besar daripada menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. Anda seperti ibu juga bagiku. Aku berjanji, aku akan membuat Anda dirawat di rumah sakit terbaik di India. Tuhan memberkatimu. Tangan seorang ibu seharusnya bangkit untuk memberkati anak perempuan.
Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Gantung Ibu Suri! Gantung! Gantung! Gantung Ibu Suri! Gantung! Gantung! Hentikan! Hukum yang akan menghukum mereka berdua, bukan kalian. Rani! Diam kau, Raja. Jika kau bergerak, aku akan mengirim Ranimu pada orang tuanya. Jangan, Ibu Suri. Lepaskan Rani. Sudah, kau diam saja, menantu. Giliranmu akan datang, jangan khawatir. Dengar, ini kesalahan. Cepat, berikan pistolnya. Diam di tempat. Bindu, ambil pistol polisi itu. Reds, jangan berani maju, atau aku akan menembakmu. Ikuti Raja. Lakukan seperti apa yang mereka katakan. Jika ada yang bergerak, dia akan bertanggung jawab atas kematian Rani. Tidak. Ayo, Rani. Jangan bergerak. Bindu, urus semuanya. Kau jangan coba-coba, Raja. Aku akan benar-benar menembaknya. Bindu, ayo cepat tutup pintunya. Ibu Ratu! Ayo. Kau tidak akan hidup jika kau membunuhku, Ibu Suri. Aku tahu, akan tetapi aku akan menyelesaikan tanda terakhir yang mulia dan Gayatri sebelum aku mati. Aku akan habisi harapan Amerkot. Paman Joman! Paman Joman! Jika ada orang yang berani masuk, peluru berikutnya akan mengenai Rani. Kita harus masuk dari belakang. Kita tidak bisa membuang waktu. Berjanjilah padaku. Kau tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Rani. Ayo, cepat. Cepat! Aku akan bunuh kalian semua. Ayo! Ayo, jalan! Aku akan melihat semua orang. Aku akan menghabisi semuanya. Aku tidak akan mengampuni siapapun. Bindu, ambil pistolnya. Ayo, cepat jalan. Ayo. Ibu Ratu. Nenek. Ibu Ratu. Bangunlah. Di mana Rani? Rani! Rani! Diam di tempat. Rani! Lihatlah menantu, lihatlah. Ibu Suri, tolong jangan lukai Rani. Tidak ada yang lebih baik untuk mengakhiri cerita ini. Aku telah menghancurkanmu dan kebahagiaanmu seumur hidupku. Saksikan ini juga dengan matamu sendiri. Aku membunuh cucumu. Hari ini tepat di depan matamu, Priampada. Jangan, Ibu Suri. Tolong lepaskan Rani. Aku selalu menang. Aku juga akan menang untuk hari ini. Jangan, Ibu mertua. Ampuni kesalahan Rani, jangan sakiti dia.
Tolong lepaskan dia, Ibu Mertua. Apa kau ingat? Dengan nama apa kau telah memanggilku selama bertahun-tahun? Penyihir. Aku seorang penyihir. Dan seorang penyihir tidak punya hati. Ayolah Raja, ini hobi lamaku untuk mengakhiri kisah cinta. Rani. Indravadan dan Gayatri masih berhasil untuk meninggalkan tanda cinta mereka. Tapi dalam kasusmu tidak akan ada cinta dan tandanya. Melakukan kejahatan, hukum akan menghukummu. Aku tidak akan membiarkanmu mati sampai aku membuatmu dihukum karena kejahatanmu. Rani! Tidak, Raja. Aku tidak akan biarkan hukum melindungi di mana aku masuk dalam politik. Hancur di tanganku sendiri. Ibu Suri Ambili dan naiklah. Tarik, Raja. Ratu Gayatri menyelamatkan putraku dari tuduhan palsu itu. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk kebenaran. Hanya gadis seperti dia yang bisa mengubah negara ini. Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Ratu Gayatri! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup Ratu Gayatri! Hidup!
Hidup Ratu Gayatri! Hidup Ratu Gayatri! Hidup Ratu Gayatri! Hidup Ratu Gayatri! Hei! Tunggu! Berhenti! Berhenti! Hei! Raja Gayatri menjadi pemimpin wanita pertama di Amarkot. Sejarah akan berubah ketika cendekiawan peraih medali emas akan mengembangkan kota. Inisiatif pertama menuju kemajuan. Putri Rani hari ini akan dilantik sebagai pemimpin. Tangkap dia! Tangkap! Ayo! Pemimpin wanita? Rani? Raja, kenapa banyak gagak terbang di atas istana? Ini bertanda buruk. Kita baru saja mendapat kejutan dari kematian Ibu Suri. Apakah ini pertanda buruk, Raja? Rani, tidak akan ada hal buruk atau kesialan yang datang kepadamu, Rani. Hari ini adalah hari yang menguntungkan dalam sejarah Amarkot. Semua beruntung mendapatkan dirimu, Rani. Hari ini istriku menjadi wanita pertama yang menjadi pemimpin. Akan ada perayaan, tidak hanya di rumah ini, tapi di seluruh kota karena mereka bahagia. Karena ini adalah festival sesungguhnya dari Amarkot. Mulai hari ini, hanya cinta, kedamaian, dan kebahagiaan yang berkembang. Hari ini bukan hanya kau, kebenaran dan cinta kita telah memenangkan semuanya. Tidak ada yang bisa mengambil kemenangan ini dari kita selamanya.